Izin mulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Prof. Herman dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi pemilihan bahan dan teknologi pengolahan untuk pangan fungsional. Next. Dengan anggota kelompok yaitu Alivia Rizky Adina, Muhammad Naufal Arkan, Jafar Alfarizi, Fania Sofa Adristi, Fahma Nurudina, Pramudita Sidika Sibuan, Abraham Krishna, Sifak Febri Firdausi, Octaviani Radianti, dan yang terakhir Iza Putri Nurul Wafa. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Saya Abraham di sini akan menjelaskan pendahuluan mengenai materi kami dari kelompok 2. Jadi pendahuluan, kita mulai setelah revolusi industri pada tahun 1760 serta pertumbuhan ekonomi pada awal abad ke-19, industri makanan yang sedang berkembang kini banyak berfokus pada memasok makanan, tapi hanya mementingkan rasa dan tampilannya saja. Akan tetapi ketika abad ke-20 datang atau baru-baru ini, orang-orang mulai menyadari bahwa betapa pentingnya diet untuk mencegah penyakit serta menjaga kesehatan. Hal ini disebabkan munculnya penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif tanpa memperhatikan mengenai atau tentang gizi dalam makanan dan minuman. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus dunia ilmiah mulai bergeser dari pencegahan penyakit kekurangan gizi atau undernutrition karena defisiensi nutrisi menjadi berlebihannya jumlah nutrisi atau overnutrition. Banyaknya penyakit layaknya diabetes, arteriosklerosis atau penumpukan lemak dalam pembuluh darah serta kanker adalah akibat dari berlebihannya konsumsi makanan-makanan yang tidak memiliki nutrisi yang seimbang atau tidak bergizi seimbang. Hal ini kemudian memunculkan tren baru untuk makanan, yaitu makanan fungsional serta nutraceutical. Nutraceutical itu sendiri merupakan istilah yang diciptakan oleh Dr. Stephen D. Ellis pada tahun 1990 yang memiliki definisi sebagai berikut. Sebuah nutraceutical adalah substansi yang merupakan makanan atau bagian dari makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Produk tersebut dapat berkisar dari nutrisi yang terisolasi, suplemen makanan, dan juga diet khusus untuk makanan desainer, rekayasa genetika, produk herbal, serta juga makanan olahan seperti sereal, sup, dan juga minuman. Dr. Stephen D. Ellis juga menambahkan bahwa definisi ini berlaku untuk semua kategori makanan dan juga semua kategori dan juga bagian dari makanan, mulai dari suplemen seperti asam folat yang kami contohkan di sini yang digunakan untuk pencegahan spina bifida. Terus ada sup ayam juga kan bisa mengurangi ketidaknyamanan pada common cold atau flu biasa. Definisi ini juga mencakup makanan biorekayasa seperti maksudnya itu desainer sayuran itu sayuran yang terekayasa genetika yang membuat sayuran tersebut itu kaya akan antioksidan dan juga makanan fungsional, stimulan atau permafood. Tambahan juga ada juga phrase di Inggris atau kutipan itu yang mengatakan bahwa an apple a day keeps the doctor away, itu juga salah satu dari nutraceutical food. Pada halaman-halaman selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana pengolahan serta pemrosesan dari makanan-makanan nutraceutical ini. Lanjut ke Baik, izin melanjutkan teknologi pengolahan komponen bioaktif. Jadi menurut Rautray dan Orsat, pengolahan komponen bioaktif dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada pre-treatment, ekstraksi, isolasi atau pemurnian, dan enkapsulasi. Pada proses pre-treatment,
itu meliputi homogenisasi, penggilingan, maserasi, dan pengeringan. Semua langkah pretreatment kecuali pengeringan itu meningkatkan luas permukaan kontak, sedangkan untuk pengeringan digunakan untuk meningkatkan umur simpan bahan baku. Terdapat juga pengairan beku yang sering digunakan untuk mencegah penurunan kuantitas dan kualitas senyawa komponen bioaktif yang peka terhadap panas seperti fenolat, flavonoid, protein bioaktif, dan lainnya. Sedangkan untuk pemilihan metode ekstraksi yang tepat itu tergantung pada beberapa faktor, yaitu sumber dan jenis senyawa bioaktif yang diekstraksi, perolehan kembali yang diinginkan, dan persyaratan operasional. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ekstraksi Sochlet. Metode ekstraksi Sochlet adalah yang paling umum dan digunakan sebagai teknik standar untuk perbandingan dengan teknik ekstraksi baru yang canggih. Zat terlarut dan pelarut dipisahkan dengan destilasi. Zat terlarut yang diinginkan yang jauh lebih mudah menguap daripada pelarut akan tertinggal dan hanya pelarut segar yang dilewatkan kembali ke dalam sampel unggun padat. Seluruh operasi ini diulang beberapa kali sampai ekstraksi lengkap tercapai. Kelemahan utama dari proses ekstraksi Sochlet ini adalah waktu pemrosesan yang lama, persyaratan volume pelarut yang besar, suhu yang tinggi, dan hasil yang rendah. Mungkin bisa dilanjut. Halo, berhenti kenapa ya? Mohon maaf, Prof. Ini bagian saya, tadi ada kendala sedikit. Oke, saya lanjut ke ekstraksi berbantuan microwave atau MAE. Energi gelombang mikro telah banyak digunakan untuk ekstraksi nutrasetikal dari matriks tanaman. Nah, penerapan energi gelombang mikro telah terbukti meningkatkan hasil ekstraksi jika dibandingkan dengan metode konvensional. Gelombang mikro sendiri adalah gelombang elektromagnetik dalam pita frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Ketika gelombang mikro melewati suatu medium, energinya akan diserap dan diubah menjadi energi panas. Kemampuan medium untuk menyerap dan mengubah energi gelombang mikro menjadi panas diatur oleh sifat dielektriknya. Sifat dielektrik dari medium ini digambarkan oleh kompleks permitivitas relatif. Lalu hubungan antara konstanta dielektrik dan faktor kehilangan didefinisikan oleh tangan sudut rugi. Pada skala industri, frekuensi gelombang mikro 915 MHz diterapkan karena kedalaman penetrasinya yang tinggi, sedangkan pada 2450 MHz digunakan dalam oven gelombang mikro domestik dan untuk tujuan ekstraksi analitis. Oven microwave yang digunakan untuk ekstraksi senyawa nutrasetikal dapat berupa monomod rongga atau multimod rongga. Rongga monomod menghasilkan frekuensi yang hanya dapat membangkitkan satu mode resonansi, sedangkan dalam sistem multimod, gelombang mikro yang datang dapat mempengaruhi beberapa mode resonansi. Konversi energi gelombang mikro menjadi energi panas terjadi melalui dua mekanisme, yaitu rotasi dipol dan konduksi ionik. Ketika frekuensi radiasi sesuai dengan gerakan rotasi molekul, maka akan terjadi transfer energi, lalu menghasilkan pemanasan pelarut yang homogen. Konduksi ionik dan peningkatan suhu yang disebabkan oleh energi gelombang mikro meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks dan memfasilitasi kombinasi sinergis dari gradien perpindahan panas dan massa yang bekerja dalam area yang sama. Sinergi ini menghasilkan disipasi panas secara volumetrik. Selama MAE, tekanan yang cukup besar itu akan menumpuk di dalam biomatriks dan memodifikasi struktur sel yang memungkinkan untuk penetrasi pelarut yang lebih baik itu masuk ke dalam matriks sehingga meningkatkan hasil ekstraksi.
Oke, next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi gelombang mikro atau MAE. Kinerja proses MAE tergantung pada beberapa faktor dan beberapa faktor pentingnya termasuk dari pilihan pelarut, volume pelarut, suhu ekstraksi, dan paparan radiasi gelombang mikro. Yang pertama, faktor pentingnya adalah pilihan pelarut. Pilihan pelarut yang tepat akan memberikan efisiensi ekstraksi yang lebih tinggi yang bergantung pada interaksinya dengan matriks tanaman dan sifat dielektriknya. Sifat dielektrik pelarut akan berperan penting dalam menentukan kemampuannya untuk mengekstrak nutraceutical yang dipilih dari matriks tanaman. Nah, semakin tinggi konstanta dielektriknya dan faktor kehilangan dielektrik pelarut, maka akan semakin tinggi pula kapasitas pelarut untuk menyerap energi gelombang mikro dan mengubahnya menjadi panas. Sifat pelarut ini dapat dimodifikasi dengan menggabungkan pelarut lain yang menyebabkan selektivitas pelarut yang bervariasi untuk senyawa nutraceutical yang berbeda. Mereka memodifikasi sifat dielektrik pada penelitian Routray dan Orsa 2012, mereka memodifikasi sifat dielektrik matriks menggunakan etanol atau air untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Lalu mereka menyimpulkan bahwa peningkatan matriks dengan etanol atau air dan sifat dielektrik pelarut ekstraksi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi bila dibandingkan dengan ekstraksi coklat konvensional. Pada salah satu studi menyelidiki efisiensi dan selektivitas dari 30 pelarut ekstraksi yang berbeda untuk ekstraksi MAE pigmen warna dari bubuk paprika. Dan hasilnya mereka mengungkapkan bahwa efisiensi ekstraksi MAE sangat tergantung pada konstanta dielektrik campuran pelarut. Lalu dalam studi lain, lalu yang selanjutnya volume pelarut. Faktor lain yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi proses MAE adalah rasio antara pelarut sampel. Dalam proses ekstraksi konvensional, volume besar pelarut digunakan untuk meningkatkan pemulihan ekstraksi, tetapi dalam kasus MAE sendiri, volume pelarut merupakan faktor penting dan beberapa dalam kasus MAE volume pelarut dalam proses ekstraksi konvensional, proses MAE adalah rasio pelarut sampel. Nah, dalam proses ekstraksi konvensional, volume besar pelarut digunakan untuk meningkatkan pemulihan ekstraksi, tetapi dalam kasus MAE sendiri, volume pelarut merupakan faktor penting dan beberapa penelitian telah melaporkan bahwa rasio pelarut sampel 10:1 hingga 20:1 ml per miligram adalah optimal. Penggunaan volume pelarut yang lebih tinggi juga akan meningkatkan energi dan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan nutraceutical dari pelarut selama langkah pemurnian. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Untuk faktor yang ketiga itu ada suhu ekstraksi. Suhu dan pelarut yang digunakan memiliki keterkaitan. Sifat dielektrik pelarut yang digunakan untuk ekstraksi akan mengatur suhu ekstraksi. Kombinasi campuran pelarut yang tepat akan menurunkan sifat dielektrik pelarut, sehingga suhu pelarut tetap lebih rendah. Hal ini untuk menjaga zat terlarut lebih dingin setelah diekstraksi ke dalam pelarut. Selanjutnya yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi gelombang mikro MAE itu ada paparan radiasi gelombang mikro.
Paparan radiasi gelombang mikro yang berlebihan dapat menurunkan ekstraksi hasil karena hilangnya struktur kimia dari senyawa bioaktif yang digunakan. Oleh karena itu, pentingnya mengatur paparan radiasi gelombang mikro selama proses MAE agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Next slide. Nah, apa saja keuntungan dan kelemahan ekstraksi dengan microwave MAE? Yang pertama ada keuntungannya, yaitu waktu ekstraksi yang lebih singkat, penggunaan pelarut yang berkurang, hasil ekstraksi yang meningkat, dan metode yang cocok untuk ekstraksi nutraceutical. Dan kelemahannya yaitu penerapan metode MAE dalam industri pangan terbatas karena peraturan yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan. Misalnya, beberapa bahan kimia yang digunakan selama proses ekstraksi mungkin bersifat beracun, dan jika diekstrak ditambahkan ke dalam makanan tanpa permurnian yang tepat akan menyebabkan berbagai penyakit. Untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada ekstraksi fluida superkritis atau yang disingkat SFE. Teknik ekstraksi fluida superkritis adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Teknologi ini memanfaatkan sifat termodinamika pelarut di dekat titik superkritisnya. Keadaan ini dicapai ketika suhu dan tekanan pelarut dinaikkan melebihi nilai kritisnya. Beberapa cairan superkritis, diantaranya termasuk karbon dioksida, etana, butana, pentana, air yang digunakan dalam proses SFE. Sistem SFE bekerja berdasarkan prinsip distribusi analit antara dua fase, yaitu fase separasi dan fase diam. Selama fase kesetimbangan antara cair dan gas, partisi fase cair meningkat dengan peningkatan tekanan dan menurun dengan peningkatan suhu. Dan jika suhu dan tekanan meningkat secara bersamaan, sifat transport baik cair dan gas meningkat, menghasilkan konvergensi. Oke, next. Nah, kemudian ada gambar diagram fase senyawa. Dari gambar ini, fluida superkritis itu berada di daerah kanan atas, di mana temperatur dan tekanannya sangat tinggi melebihi titik kritisnya. Oke, next. Kemudian ada keuntungan ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama adalah solvating kekuatan dari fluida superkritis lebih tinggi dan dapat dengan mudah dikontrol dengan memvariasikan kondisi operasi, tekanan, dan suhu. Kedua, difusivitas fluida superkritis lebih baik dibandingkan dengan pelarut organik karena tegangan permukaan dan viskositasnya yang lebih rendah. Ketiga, aplikasi cairan superkritis meninggalkan minimal atau tidak ada residu dalam produk akhir dan tidak beracun serta ramah lingkungan. Yang terakhir, penggunaan karbon dioksida dengan kopelarut yang tepat seperti air, etanol, dan metanol meningkatkan selektivitas proses ekstraksi. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Ya, izin melanjutkan. Berikutnya itu ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dari SFE. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan proses SFE yang sukses itu sendiri, antara lain ada pilihan cairan superkritis, karakteristik matriks dan preparasi, dan jenis kopelarut yang digunakan untuk meningkatkan hasil ekstraksi pemilihan pelarut, yaitu fluida superkritis, yang mana memainkan peran dalam menentukan efisiensi ekstraksi dan selektivitas. Dalam beberapa tahun terakhir, CO2 telah digunakan sebagai pelarut utama bagi proses SFE. Sifat-sifat termodinamika dan kimia CO2 tempat negara kritis pada suhu 340 Kelvin dan tekanan dari 7,3 MPa, sifatnya yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun, menjadikannya pelarut yang tepat untuk ekstraksi nutraceuticals. Superkritis CO2 itu sendiri telah banyak digunakan dalam ekstraksi hidrokarbon. Next.
faktor signifikan lainnya yang mempengaruhi efisiensi SFE termasuk suhu dan tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan fluida superkritis. Setiap perubahan dalam kondisi operasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi keseluruhan proses SFE karena daya pelarutan, difusivitas, dan selektivitas superkritis fluida diatur oleh perubahan suhu dan tekanan. Untuk ekstraksi selektif menggunakan SFE diinginkan untuk mengekstrak senyawa tepat di atas titik kritis di mana senyawa yang ditargetkan menjadi larut dalam cairan. SFE itu sendiri adalah teknologi yang lebih ramah lingkungan yang memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan MAE dan metode konvensional lainnya. Tetapi untuk kompleksibilitas desain dan biaya operasi serta pemeliharaan yang tinggi telah membatasi penerapannya pada produk yang sangat berharga, contohnya seperti pada kopi tanpa kafein. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ekstraksi gabungan. Semua teknologi ekstraksi, baik yang baru maupun yang konvensional, memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, tidak ada teknik tunggal yang dapat digunakan secara universal untuk ekstraksi. Oleh karena itu, cara alternatif untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan dari proses ekstraksi secara teratur dicari. Salah satunya yaitu pendekatan gabungan proses ekstraksi yang memanfaatkan potensi penuh dari teknologi ekstraksi konvensional dan baru dengan menggunakan keunggulan prinsip intinya untuk memerangi kerugian satu sama lain. Misalnya, proses ekstraksi coklat itu memakan waktu, membutuhkan volume pelarut organik yang tinggi, dan memiliki hasil yang lebih rendah dibanding dengan proses MAE yang dengan gelombang mikro. Tetapi menggabungkan kedua proses ini memungkinkan para insinyur merancang proses berkelanjutan yang mudah ditingkatkan atau diturunkan. Selanjutnya, contoh lainnya yaitu penggabungan antara ekstraksi yang dibantu dengan gelombang ultrasonik. Dibanding dengan metode konvensional, ekstraksi dengan bantuan ultrasonik ini lebih cepat dan dapat menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih tinggi. Namun, di ekstraksi gelombang ini, gelombang suara yang dihasilkan itu tidak terdistribusi secara merata di seluruh sampel. Dan daya ultrasonik ini maksimum diamati di sekitar permukaan yang memancar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ini, maka ada metode baru, yaitu metode selanjutnya itu ekstraksi antara ultrasonik dan juga enzim. Ekstraksi yang dibantu enzim ini digunakan sebagai alternatif untuk untuk teknik konvensional dan didasarkan pada kemampuan inheren enzim untuk berfungsi dalam kondisi pemrosesan ringan dan mengkatalisis reaksi serta spesifitas dan regioselektivitasnya. Nah, penerapan enzim ini untuk mengurangi waktu ekstraksi UEA dan juga untuk meningkatkan hasil ekstraksi. Untuk contoh selanjutnya itu ada ekstraksi enzim yang dikombinasikan dengan proses ekstraksi gelombang mikro. Nah, dalam kombinasi ekstraksi ini dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi dan juga dapat mencegah dekomposisi kimia senyawa bioaktif. Untuk selanjutnya ada metode lain yaitu medan listrik berdenyut atau PEV yang dapat digabungkan bersama atau digunakan sebagai pretreatment sebelum teknik ekstraksi konvensional atau baru. PEV ini telah banyak digunakan untuk peningkatan dewatering makanan dalam proses pengeringan, dan juga PEV telah banyak digunakan untuk peningkatan ekstraksi jus dari buah-buahan seperti apel, wortel, dan juga beet. Yang terakhir, PEV ini juga dapat menjadi alternatif yang baik untuk metode pretreatment konvensional seperti homogenisasi, penggilingan, maserasi, dan pengeringan. Karena PEV ini menawarkan hasil dan kualitas yang lebih tinggi. Akan tetapi implementasi di skala industri ini masih sangat terbatas karena kerumitan dalam desain perawatan ruang dan juga penerapan listrik yang tinggi medan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya adalah pemberian nutrasikal dalam makanan dan keterbatasannya. Jadi selama bertahun-tahun, senyawa nutrasikal ini telah diidentifikasi dan dianalisis untuk potensi manfaat kesehatan terus bertambah. Bukti ilmiah telah disediakan untuk mendukung konsep makanan sebagai obat. Penambahan nutrasikal ke matriks makanan menciptakan makanan dan produk fungsional baru yang dapat menghasilkan manfaat fisiologis dan yang dapat mengurangi resiko penyakit berhubungan dengan gaya hidup. Namun, nutrasikal
neutrosikal ini memiliki keterbatasan, di antaranya pada kestabilan senyawa, di mana neutrosikal stabil bila diproses dalam kondisi tertentu, misalnya suhu terkontrol, tekanan oksidasi cahaya yang digunakan selama pemrosesan makanan, namun kondisi lingkungan seperti pH, keberadaan enzim, nutrisi lain di dalam usus dapat secara signifikan mempengaruhi bioavailabilitasnya. Oleh karena itu, perlu bagi insinyur dan ilmuwan makanan untuk merancang mekanisme atau sistem pengiriman yang akan mempertahankan bioavailabilitas dari neutrosikal ini dan kemanjurannya selama pemrosesan sampai dikirim ke target fisiologis dalam manusia. Kemudian pada sistem transfernya, di beberapa sistem pengiriman berbasis polimer digunakan di sektor biomedis dan farmasi, tetapi penerapannya dalam makanan sulit karena harus kompatibel dengan sistem makanan yang ditambahkan dan juga harus aman untuk dikonsumsi. Desain sistem pengiriman tergantung pada sifat fisikokimia dan dari neutrosikal sendiri dan komponen makanan fungsionalnya. Lipid bioaktif termasuk karotenoid, asam linoleat terkonjugasi CLA, asam lemak omega 3 dan pitosterol sulit diberikan karena tantangan seperti berikut. Yang pertama adalah kelarutan airnya yang rendah, kedua pengirimannya memerlukan suhu tinggi dan juga bersifat termolabil dan fotosensitif. Selanjutnya adalah keterbatasan neutrosikalnya yang pertama pada protein, yaitu rentan terhadap kondisi pengolahan makanan. Mereka dapat dengan mudah terdegradasi pada suhu tinggi. Yang kedua adalah peptida, di mana rentan terhadap enzim yang ada dalam makanan dan usus. Kemudian karbohidrat bioaktif, di mana kehadirannya dalam makanan dapat mempengaruhi tekstur dan kualitas sensorik. Dan selanjutnya terakhir adalah polisakarida struktural, seperti selulosa dan hemiselulosa, yang tidak larut dalam air, sehingga menyulitkan untuk proses pencernaan selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem pengiriman bioaktif yang dapat digunakan, di mana yang pertama sistem pengiriman berstruktur nano berbasis lipid, umumnya disebut sebagai liposom. Peptida rentan terhadap enzim yang ada dalam makanan dan usus. Ini dapat digunakan pengiriman seperti pengiriman berstruktur nano untuk menambah penyerapan dari peptida ini. Kemudian ada emulsi, di mana emulsi konvensional, emulsi ganda, emulsi berlapis, emulsi partikel lipid padat. Selanjutnya ada dengan cara misal dan mikroemulsi, yang merupakan emulsi minyak dalam air dengan ukuran partikel kurang dari 50 nanometer. Termodinamika secara stabil dan memiliki kejenuhan optik yang tinggi. Dan yang terakhir dapat digunakan sistem pengiriman dengan berbasis biopolimer atau protein dan polisakarida. Oleh karena kekompleksan yang ada, diperlukan penelitian yang ekstensif di bidang perancangan sistem pengiriman yang tepat, yang dapat menjaga kualitas neutrosikal yang dipasok selama tahap pemrosesan, penyimpanan, dan juga konsumsi. Dan yang terakhir kesimpulan, jadi bab ini berfokus pada berbagai teknologi yang telah digunakan untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari sumber alami. Namun beberapa tantangan terkait dengan teknologi ini harus diatasi sebelum dapat digunakan dengan andal. Masalah yang berkaitan dengan biaya produksi, skalabilitas, kualitas produk, dan keamanan harus ditangani. Tidak ada teknologi tunggal yang sangat mudah, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas teknologi saat ini. Makanan fungsional dan nutraceuticals adalah pasar yang berkembang. Desain sistem pemrosesan dan pengiriman yang sesuai untuk nutraceutical dan komponen makanan fungsional yang diminati masih merupakan bidang yang sedang berkembang. Penelitian ekstensif akan terus diperlukan untuk mengembangkan sistem pengiriman yang efektif dan makanan fungsional baru dan produk nutraceutical. Selain itu, reformasi peraturan mungkin diperlukan untuk memungkinkan produsen memperkenalkan dan memasarkan produk pangan fungsional dan nutraceutical baru. Ya, berikut yang dapat bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya